Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk ya. Sekarang udah ganti, bukan Suluk Kopi lagi tapi Suluk Media. Oke, teman-teman, pada video kali ini gua mau sedikit mengungkapkan keresahan gue selama ini tentang istilah hijrah. Nah, pasti teman-teman di sini semua udah pada sering lah dengar tentang istilah hijrah, atau biasa orang pakai mengganti istilah dari tobat menjadi hijrah, gitu ya. Oke, sekarang gue mau jelasin secara sederhana pemahaman gue tentang hijrah. Nah, hijrah ini ada dua makna. Makna secara harfiah dan makna secara spiritual mungkin. Kalau harfiah, hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari kota satu ke kota dua gitu, negara A ke negara B gitu. Nah, itu hijrah secara harfiah. Ini juga mengacu pada sejarah Rasulullah SAW, yang mana waktu itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah hijrah dengan makna spiritual, yaitu berubahnya seseorang yang dulunya berkelakuan buruk menjadi berkelakuan baik, atau dia dulunya kerja di tempat yang buruk, yang kotor, ke tempat yang bersih, ya. Atau tobat, gampangnya gitu. Kalau ditanya siapa aja atau apakah semua orang itu harus hijrah, jawabannya pasti iya. Semua orang harus hijrah. Karena sadar nggak sadar, sebenarnya kita ini berada dalam jalur yang tidak sesuai, atau bisa dibilang sesat lah. Kalau misalnya gue analogikan, kalau jalan yang benar itu atau jalan yang lurus itu harusnya di jalanan aspal, tapi kita malah di luar jalan aspal itu. Entah jarak dari luar aspalnya itu 10 meter, 20 meter, atau bahkan cuman 10 cm, atau bahkan 1 mili. Nah, di luar jalan itu sebenarnya kita ada yang kita sadari, ada juga yang nggak kita sadari. Maka itulah setiap hari di dalam sholat juga kita harus baca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang mana artinya itu berikanlah kami petunjuk di jalan yang benar, di jalan yang lurus gitu. Kurang lebih lah seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa Allah tahu kita ini selalu berada di jalur yang sesat, di jalur yang nggak sesuai, setiap hari, bahkan setiap jam atau mungkin menit. Nah, maka dari itulah kita berdoa kepada Allah bahwa kita minta selalu petunjuk Allah gitu, minta petunjuk yang benar lah, kurang lebih gitu ya. Kalau ada orang-orang yang nggak mau hijrah itu gimana gitu kan? Nah, gua merasa mencoba merangkum ada tiga tipe orang yang dia nggak mau hijrah atau belum mau hijrah. Yang pertama ini tipe orang yang dia merasa bahwa dia ini nggak kemana-mana, dia ini tetap berada pada jalurnya gitu. Gue ya berada di jalur aspal, gue nggak keluar-keluar gitu. Nah, padahal mungkin secara nggak sadar dia udah berada di luar jalurnya itu gitu. Nah, itu yang tipe pertama. Sekarang tipe kedua. Tipe kedua itu adalah orang yang nggak mau hijrah atau belum mau hijrah karena takut dipandang orang lain atau dipandang teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya gitu. Ini udah hijrah. Karena menurut dia kalau udah hijrah itu dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus pakaiannya begini, pakaiannya begitu, tampilannya begini, begitu. Karena dia melihat orang yang udah hijrah tuh begitu tuh, penampilannya begitu tuh, kayak jenggot, terus kemana-mana pakai
peci, pakai gamis atau pakai celana yang cingkrang gitu kan. Nah, itu pandangan dia. Pandangan dia terhadap orang yang hijrah seperti itu. Dia belum tahu bahwasannya hijrah itu ya sekedar tobat. Tobat aja. Kan juga banyak orang-orang yang udah tobat, meninggalkan masa lalunya yang buruk, tapi dia di hari sekarang gitu, di hari saat dia tobatnya atau hijrahnya itu ya dia nggak pakai pakaian yang yang seperti itulah, bebas-bebas aja. Namanya juga pakaian ya kan. Nah, itu tipe orang yang kedua. Sekarang tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang ketiga ini adalah orang yang berada di lingkungan yang tidak pernah mendapat cahaya. Bahasanya tidak pernah mendapat sentuhan ilmu agama atau pentingnya kembali kepada ajaran Allah gitu. Dia nggak pernah tuh dapat yang seperti itu tuh. Seperti halnya gini ya. Ini lu mungkin tahu atau banyak terjadi juga, ada orang kaya gitu. Dia memang keturunan Islam, bapaknya Islam, kakaknya Islam, keluarga banyak Islam, tapi karena dia tidak pernah sehari-harinya tidak pernah mendengar sentuhan ilmu-ilmu keislaman, ya jadi anak turunannya itu ya menganggap ya Islam sekedar agama aja gitu, sekedar agama aja. Dia nggak tahu mana halal haram, dia nggak tahu ini boleh atau itu nggak boleh. Ya begitulah ya kan. Jadi sebenarnya ini penting sekali ada tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang mengerti ilmu agama, alim bahasa gitu ya, orang yang tahu ilmu agama ini terjun langsung kepada mereka. Nah gitu. Bukan hanya orang kaya aja, tapi juga banyak orang miskin atau orang-orang pinggir jalan, orang-orang preman-preman yang kurang lebih sama lah. Dia nggak pernah mendapat sentuhan-sentuhan agama. Jadi penting banget sebenarnya terjunnya para tokoh, para orang alim untuk masuk ke lingkungan-lingkungan seperti ini gitu. Contohnya kalau sekarang yang udah terkenal Habib Ja'far, yang memimpin pemuda tersesat gitu kan, memberikan pencerahan-pencerahan kepada pemuda tersesat. Terus juga ada tuh Gus Miftah yang dakwah di klub-klub malam gitu kan. Nah ini juga bagus sih sebenarnya. Kadang ada ada jarak antara orang yang terjun di maksiat sama orang yang nggak terjun di maksiat tuh. Jaraknya maksudnya si pemaksiat ini, orang yang pendosa ini pengen banget ke sini, tapi orang ini ngelihat ini si pemaksiat justru wah ini mah neraka nih, wah ini mah udah susah nih dapat hidayah. Nah ini butuh ada jembatan nih, sosok orang alim atau orang yang mau mendakwahi lah, untuk dia bisa nyebrang ke sini dan dia memahami ini gitu loh. Jadi nggak saling menilai satu sama lain mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Ini butuh ada orang-orang seperti ini. Terus juga contohnya kalau kalian mau cari di Facebook itu ada fanpage, entah fanpage atau apa, namanya Tasawuf Underground. Beliau ini ustadz yang menurut saya ini luar biasa. Saya udah mengikutinya dari tahun berapa ya? Udah lupa deh, udah 2000 berapa ya? Lupa deh. Berapa belas gitu ya. Beliau ini konsisten mendakwahi anak pang atau preman mungkin. Nah itulah contoh-contoh tokoh-tokoh yang berani terjun langsung, berani bahasanya kotor-kotoran, seperti gampangannya tukang bengkel lah. Tukang bengkel kan kotor, tapi dia benerin orang gitu. Dia benerin orang, tukang bengkel tapi dia benerin motor orang gitu, atau mobil orang. Ya gampangannya gitulah. Nggak apa-apa dia dilihat kotor, asal motornya bener gitu. Nah ini gue sih berharap banyak banget nih orang-orang yang terjun di lingkungan-lingkungan seperti ini nih, di golongan ketiga ini nih gitu. Kapan waktu yang tepat untuk hijrah? Kalau ditanya waktu, nggak ada waktu yang pas. Waktu yang pas itu sekarang. Dan sekarang ini bukan cuma
tiba-tiba mengubah penampilan, bukan. Sesederhana kayak lu misal lu sering judi, mabok, atau zina atau apapun, ya detik ini aja, oke, gue nggak mau ngulangin lagi. Udah detik berikutnya lu disebut orang yang bertaubat gitu, orang yang berubah, berhijrah gitu. Soal ada sholat taubat dan lain-lain, kalau ngerti bagus, kalau udah paham ilmunya. Justru pas saat mau berhenti itu, udah langsung putuskan untuk mencari apa sih yang harus dilakukan untuk orang-orang yang kayak gue nih pendosa gitu. Apakah harus sholat dulu biar diampuni dosanya? Tapi sesederhana lu mau mengubah aja dan beristighfar dan mengakui kalau itu lu berdosa, yaitu udah disebut hijrah gitu. Kemudian, apakah kalau kita ini misal hijrah gitu ya, waktu gimana ya, gue jelasin ya. Kalau misal di antara kita ini hijrah, berubah gitu, nggak apa-apa gitu loh, nggak langsung mengubah semua kehidupan kita, pelan-pelan aja. Yang bisa lu ubah, yang belum bisa sabar, pelan-pelan gitu. Itu sih yang gua pengen coba sampaikan kepada semua orang-orang yang lagi nyari-nyari referensi untuk kemana dia harus hijrah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal referensi ya, atau kemana sih gue harus hijrah, ikut ke ustadz siapa gitu. Kan udah banyak yang ustadz A, B, C, D, E, F, G, bahkan Habib A, Kiai A, ustadz A, Gus A gitu, macem-macem lah. Terus harus ke siapa gue? Ini belajar, gue harus masuk ke mana gitu. Kalau menurut gue pribadi, kemanapun lu masuk, ya lu ikutin aja dulu. Karena semuanya tetap menyuruh menyembah Allah, taat pada Rasulullah, semua akan mengatakan itu. Bahasnya nanti lagi kalau soal perbedaan pendapat, perbedaan fikih gitu misal. Itu nanti dulu, yang penting masuk aja dulu. Kalau di situ lu merasa nyaman, ya lu lanjutin terus. Kemudian kalau lu pengen nengok kanan atau nengok kiri tentang paham-paham yang berbeda dengan tempat lu berhijrah itu, nanti saat lu udah yakin sama ilmu lu, kalau gue ini tengok kanan tengok kiri, gue nggak akan pindah gitu. Itu sih kalau jawaban gue tentang kemana harus hijrah gitu. Jawabannya ya kemanapun. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian mau menambahkan apa yang gue sampaikan atau mau mengkoreksi apa yang gue sampaikan, silakan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.